كل نفس ذائقة الموت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. Jamaah Jumat yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita dan memuliakan kita selaku hamba-hamba Allah yang beriman, baik di kehidupan dunia terlebih di kehidupan akhirat kelak. Kehidupan akhirat merupakan kehidupan yang akan menjelaskan dan membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana tempat orang-orang yang meniti kebenaran dan mana tempat orang-orang yang mereka berpaling dari kebenaran. Adapun mereka yang meniti kebenaran, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, beriman kepada apa yang Nabi bawa dari sisi Allah berupa syariatnya dan mengamalkannya, mendakwahkannya, maka tempat mereka fil jannah, di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemuliaan berupa surga bagi mereka-mereka yang beriman dan beramal saleh, dan juga tambahan kemuliaan setelah mereka mendapat surga, yaitu bertemu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang mereka ahsanu, beriman dan beramal saleh, mereka-mereka yang berbuat ihsan di dunia dengan iman dan amal saleh, balasannya kata Allah husna, mereka surga. Wa ziyadah, dan mereka mendapatkan tambahan nikmat, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan ketika Nabi SAW menjelaskan ayat ini kepada para sahabatnya, Nabi mengatakan, idza dakhala ahlul jannatil jannata wa dakhala ahlun nari nara. Kelak di hari kiamat, kata Nabi, ketika seluruh penghuni surga semuanya telah masuk surga, begitu pula penghuni neraka semuanya telah masuk neraka. Nada munadin, akan ada seruan khususnya kepada mereka-mereka yang ada di surga. Ya ahlal jannah innalakum indallahi mau'id. Ya ahlal jannah innalakum indallahi mau'idan. Wahai penduduk surga, sesungguhnya Allah memiliki janji buat kalian. Yuridu an yunjizakumu, dan Allah hendak menunaikan janjinya kepada kalian. Spontan ahli surga, orang-orang di surga merasa heran atas janji apa lagi yang akan Allah tunaikan, padahal mereka telah mendapatkan surga dan mereka telah masuk surga, mereka telah mendapatkan nikmat-nikmat di surga, sehingga mereka terheran-heran dan mereka mengatakan, alam yuthaqil mawazinana, bukankah Allah telah memberatkan timbangan pahala kami? Alam yubayyid wujuhana, bukankah Allah telah mencerahkan wajah-wajah kami?
Alam yuzahzihana minan nar wa yudkhilana al-jannah, bukankah Allah telah membebaskan kami dari neraka dan memasukkan kami ke surga ini? Maka kata Nabi SAW, fayakshifu lahumul hijab, kemudian Allah pun membuka hijab yang menghalangi seorang hamba untuk bisa melihat Allah selama ini. Fayanduruna ilaih, kemudian seluruh ahlul jannah, seluruh penduduk surga melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengatakan, wala aqarra li a'yunihim illa ru'yati wajhillah, tidak ada yang menunjukkan mata dan hati orang-orang beriman di surga kecuali ketika mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Itulah tambahan nikmat setelah surga. Tambahan kemuliaan setelah surga adalah melihat Allah, berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah juga mengatakan dalam Al-Qur'an, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang dalam hatinya berkeinginan berjumpa dengan Allah, dengan Rabb-Nya, Allah syaratkan falyamal, hendaklah dia beramal, tetapi amalan shalihan, amal yang saleh, amal yang dasarnya perintah Allah, amal yang dasarnya sesuai dengan contoh Nabi Muhammad SAW, itulah amal saleh. Kemudian wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada, dan dia tidak mengotori ibadahnya dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang dijanjikan kemuliaan di hari kiamat berupa surga dan kemuliaan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka-mereka yang kafir di dunia, yang berpaling dari kebenaran, Allah menjanjikan mereka kehinaan di hari kiamat berupa neraka. Sebagaimana dalam sebuah ayat Allah menjelaskan tentang orang-orang kafir dalam surah Al-Ahqaf ayat 20. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tafsukun. Adapun mereka, kata Allah, orang-orang yang mereka kafir, ingkar kepada Allah, di hari kiamat ketika mereka dihadapkan di neraka jahanam, dikatakan kepada mereka-mereka yang kafir yang hendak masuk neraka jahanam, adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha, kalian dulu di dunia telah menghabiskan seluruh rizki-rizki di dunia, bahkan kalian sangat menikmati dunia. Tetapi kata Allah, fal yauma tujzauna adzabal hun, tetapi di hari ini, di hari kiamat, kalian hanya dibalas dengan azab yang menghinakan kalian, disebabkan bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq, disebabkan kalian dulu di dunia selalu sombong kepada Allah padahal tidak pernah dibenarkan. Kalian selalu ingkar kepada Allah, datang kepadamu peringatan tetapi engkau mengabaikannya. Wa bima kuntum tafsukun, kalian mengabaikan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kehinaan yang Allah timpakan kepada mereka-mereka yang kafir, yang berpaling dari agama ini, yang tidak mau beragama dengan agamanya Allah. Allah hinakan mereka di hari kiamat dengan neraka dan juga adab di dalam neraka jahanam. Jamaah Jumat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis disebutkan orang-orang yang mereka siap akan hidup di akhirat adalah mereka-mereka yang di dunia beriman dan beramal saleh. Dalam sebuah hadis disebutkan dari Imam Ahmad, Nabi SAW mengatakan, dari Imam At-Tirmidzi dari Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan qala al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan dirinya dan beramal untuk persiapan menghadapi kematian, beramal untuk hidup setelah kematian. Wal ajizu, sedangkan orang yang lemah adalah orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, yang jiwanya senantiasa mengikuti hawa nafsunya, sedangkan dia punya keinginan di sisi Allah. Orang-orang yang cerdas dalam hadis ini disebutkan adalah orang-orang yang mereka faham akan kehidupan hakiki akhirat. Orang yang cerdas, orang yang beriman kepada Allah, orang yang meyakini firman Allah Subhanahu wa taala, wal akhiratu khairu wa abqa. Orang yang cerdas adalah orang yang meyakini firman Allah bahwasanya kehidupan akhirat kehidupan yang lebih baik dan lebih mengekalkan. Karenanya dia di dunia beramal untuk persiapan kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang-orang yang lemah adalah orang-orang yang ketika di dunia senantiasa mengikuti hawa nafsunya, mengikuti syahwatnya, tetapi bersamaan dengan itu dia menginginkan di sisi Allah kebaikan, dia menginginkan di sisi Allah masuk surga, tetapi dia di dunia tidak mau beramal. Dia pengen hidupnya selamat dunia akhirat, tetapi di dunia tidak beriman dan tidak beramal soleh. Hakikatnya mereka lah orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak mau beramal, tetapi menginginkan sesuatu yang indah setelah itu.
Dalam sebuah pemahaman yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi tentang makna ini, beliau mengatakan wa makna qaulihi man dana nafsah. Adapun makna dari man dana nafsah, sabda Nabi SAW, barang siapa yang orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan dirinya, kata beliau, ai hasaba nafsahu fid dunya qabla an yuhasaba yaumal qiyamah. Orang yang cerdas, orang yang mempersiapkan dirinya adalah orang-orang yang, kata Imam At-Tirmidzi, orang yang senantiasa mengintrospeksi dirinya, orang-orang yang senantiasa menghisab dirinya di dunia sebelum dihisab di hari kiamat. Orang yang senantiasa berpikir apakah amal solehnya telah benar, apakah selama ini ketaatannya telah ikhlas, apakah selama ini ketaatan ibadahnya ia kerjakan telah sesuai dengan sunnah Nabi SAW, atau selama ini dia hanya berharapkan pujian manusia, apa selama ini dia hanya riya. Dia berintrospeksi, dia bermuhasabah, dan itulah orang-orang yang akan berbahagia di hari kiamat. Karenanya lihat, Imam At-Tirmidzi juga membawakan athar dari ucapan Umar bin Khattab, di mana Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil 'aradil akbar wa innama yakhiful hisabu yaumal qiyamati 'ala man hasaba nafsahu fid dunya. Kata Umar bin Khattab, hisablah, hitunglah diri kalian sebelum kalian dihisab di hari kiamat, dan persiapkanlah dirimu semua di hadapan Allah di hari kiamat. Persiapkan amalanmu, persiapkan iman dan amal solehmu ketika engkau berada di hadapan Allah untuk dihisab semua amalanmu. Dan Umar mengatakan bahwa orang yang hisabnya ringan di hari kiamat adalah orang yang ketika di dunia sibuk menghisab dirinya, sibuk memperbaiki dirinya, sibuk merenungkan dan mempersiapkan diri bagaimana ketika dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab. Dan juga lihat dalam athar disebutkan dari Maimun ibn Mihran, beliau mengatakan, la yakunul 'abdu taqiyan hatta yuhasiba nafsahu kama yuhasiba syarikahu min aina mat'amahu wa malbas. Kata dalam riwayat athar Maimun ibn Mihran disebutkan, beliau mengatakan, tidaklah seorang hamba dikatakan bertakwa sampai dia menghisab dirinya sebagaimana dia menghisab temannya ketika disuguhkan makanan. Dia bertanya, dari mana makanan ini? Ketika dia diberikan pakaian, dari mana pakaian ini? Dia khawatir memakan makanan yang haram, dia khawatir mengenakan pakaian yang haram. Harusnya dia lebih khawatir kepada dirinya ketika dia mendapatkan makanan yang haram ataupun mendapatkan pakaian yang haram. Itulah orang-orang yang mereka cerdas, orang-orang yang di dunia mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kehidupannya hakiki, kehidupan akhirat. Karena dalam sebuah hadis ketika Nabi SAW pernah berdoa dan mengatakan di hadapan para sahabatnya, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Nabi hendak memahamkan kepada para sahabat bahwasanya kehidupan dunia kehidupan yang fana. Adapun kehidupan yang hakiki hanya akhirat, di mana kehidupan hakiki di hari kiamat adalah orang-orang yang mereka mendapatkan surga Allah dan mereka tidak berletih, tidak bersusah payah untuk amal. Dan sungguh amal atau beramal itu hanya ada di dunia. Orang-orang di hari kiamat bukanlah waktunya beramal, tetapi di hari kiamat waktunya menuai amalan yang selama ini ia kerjakan. Ketika di dunia dia disibukkan dengan iman dan amal saleh, maka di hari kiamat dia akan bersantai ria di surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika orang-orang di dunia ini sibuk dengan kekufurannya, sibuk dengan kejahatannya, sibuk dengan kezalimannya, sibuk berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, maka kelak dia di hari kiamat disibukkan, diletihkan dengan adab Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah berhenti barang sedikit pun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala al-mustafa nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Sungguh beramal saleh, menjaga diri untuk tetap beriman, beramal saleh adalah waktu yang singkat. Karena hakikatnya dunia waktu yang sangat singkat. Berapapun umur kita lamanya di dunia, 70 tahun kah,
80 tahunkah? Hakikatnya singkat jika dia memahami hakikat kehidupan dunia dan dia memahami hakikat kehidupan akhirat. Lihat, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana hakikat kehidupan di hari kiamat, yang mana ketika manusia dibangkitkan di hari kiamat akan memandang hakikat lamanya di dunia hanya sebentar, hanya sesaat, sebagaimana disebutkan dalam surah Yunus, wa yauma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan min nahar yata'arafuna bainahum qad khasira alladhina kadzdzabu bi liqa'illah wa ma kanu muhtadin. Lihat kata Allah, ketika manusia dibangkitkan di hari kiamat, dikumpulkan di mahsyar, maka mereka memandang lamanya di dunia illa sa'atan min nahar. Mereka akan memandang lamanya di dunia hanya bagaikan sesaat di siang hari. Ibaratkan mereka baru berkenalan satu sama lain. Datanglah waktunya hari kiamat, datanglah kehidupan yang hakiki. Sehingga Allah mengatakan di akhir ayat, qad khasiral ladzina kadzdzabu bi liqa'illah. Maka sungguh merugi orang-orang yang ketika di dunia mendustakan ayat-ayat Allah. Orang-orang yang di dunia mereka berpaling dari Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak beramal saleh. Sungguh merugi orang-orang yang seperti itu. Sungguh merugi orang-orang yang tidak meyakini perjumpaan dengan Allah, tidak meyakini adanya hisab di hari kiamat. Wa makan muhtadin, dan mereka tidak mendapat petunjuk sedikit pun untuk itu. Dan juga lihat, kala kata Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia dibangkitkan di hari kiamat, mereka akan memandang lamanya di dunia hanya bagaikan di waktu duha ataupun di waktu sore hari. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nazi'at, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ketika mereka dibangkitkan di hari kiamat, maka mereka baru sadar ternyata kehidupan di dunia hanya bagaikan di waktu sore hari ataupun di waktu duha. Dan lihat juga dari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada manusia tentang berapa lamakah mereka hidup di dunia. Disebut dalam surah Al-Mu'minun dari ayat 112, Allah berfirman, qala kam labithum fil ardi adada sinin. Allah bertanya kepada manusia, berapa tahunkah lamanya kalian di dunia? Lihat, Allah bertanya dengan tahun. Qala kam labithum fil ardi adada sinin. Kata Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada manusia, berapa tahunkah lamanya kalian hidup di dunia? Maka mereka menjawab, qalu labithna yauman aw ba'da yaum. Mereka menjawab, sungguh kami hidup di dunia hanya sehari ataupun 2 hari. Dan Allah mengatakan, fas'alil adin. Fas'alil adin, maka tanyalah kepada orang-orang yang senantiasa menghitung hari. Dan Allah mengatakan, qala in labithum illa qalila. Sungguh kata Allah, tidaklah kalian hidup di dunia kecuali sesaat, sebentar. Lau annakum kuntum ta'lamun, sekiranya kalian betul-betul faham tentang hakikat kehidupan di dunia dan akhirat. Dan juga Allah mengatakan, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah dulu kalian mengira kami menciptakan kalian itu sia-sia dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Lihat, Allah mengatakan, apakah kalian mengira ketika di dunia kalian diciptakan hanya sia-sia, diciptakan hanya untuk makan dan minum, bukan untuk ibadah, bukan untuk dihisab di hari kiamat? Sungguh kata Allah, jangan menyangka kalian tidak akan dikembalikan kepada kami di hari kiamat. Karena para ulama menjelaskan juga bahwa semana dengan ayat ini Allah juga berfirman, yang intinya Allah mengajak kepada manusia untuk berfikir akan hakikat kehidupan dunia dan berfikir akan hakikat adanya kehidupan akhirat, kehidupan setelah kematian. Dalam Al-Quran di surah Al-Qiyamah Allah juga mengatakan, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira mereka diciptakan begitu saja, tidak ada pertanggungjawaban di hari kiamat? Apakah manusia mengira di kehidupan dunia ini tidak ada konsekuensi yang akan Allah hisab di hari kiamat? Dan Allah mengajak mereka berfikir, alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Bukankah kami dulu menciptakan kalian wahai manusia awalnya setetes mani? Dan Allah mengatakan, tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Kemudian kami bentuk kalian menjadi segumpal daging, kemudian kami bentuk kalian menjadi rupa manusia, menjadi janin, menjadi bakal manusia. Dan Allah mengatakan, faja'ala minhu zawjaini dzakara wal untha. Ketika kalian terlahir, ada yang berjenis kelamin laki-laki, ada yang berjenis kelamin perempuan. Dan Allah mengatakan di akhir ayat, alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mautah. Bukankah jika Allah sanggup menciptakan kalian dari tidak ada menjadi ada, maka sungguh lebih sanggup lagi Allah menghidupkan manusia setelah matinya. Allah mengajak berfikir, terutama mereka-mereka yang mengingkari hari berbangkit, mengingkari hari kiamat, mengingkari hisab. Hendaklah mereka berfikir tentang asal penciptaannya.
ketika mereka berfikir tentang asal penciptaan, maka tentunya mereka akan berfikir pula tentang akhir kesudahan setelah mereka hidup di dunia. Karena Allah juga menjelaskan bahwa ketika orang-orang kafir mereka hendak membantah Allah dengan mengatakan wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah, ketika orang-orang kafir hendak menentang Allah dan mereka hendak mengatakan kepada Allah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim, orang-orang yang mengingkari hari berbangkit, alam kubur, hari kiamat, mereka mengatakan siapa yang sanggup menghidupkan manusia setelah mati dan menjadi tulang belulang. Allah mengatakan sekiranya mereka berfikir tentang asal penciptaan, tidak mungkin mereka lantang di hadapan Allah mengatakan demikian. Sehingga Allah mengatakan wa daraba lana mathalan, mereka hendak menentang kami tetapi wa nasiya khalqah, mereka lupa memikirkan asal penciptaan. Itu artinya ketika orang-orang kafir memikirkan asal penciptaannya, maka sudah barang tentu mereka akan yakin kehidupan manusia setelah kematiannya. Sehingga Allah mengatakan qala man yuhyil qala yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marah, bahwa yang sanggup menciptakan atau menghidupkan manusia setelah matinya adalah yang telah menciptakan pertama kali, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena para jamaah sekalian, persiapkanlah diri kita untuk menghadapi hari di mana semua kita akan berhadapan di hadapan Allah. Semua kita akan sibuk dengan urusan masing-masing. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Hari di mana setiap kita akan sibuk dengan urusan kita masing-masing. Sibuk mempertanggungjawabkan amal soleh kita, sibuk mempertanggungjawabkan kezaliman yang pernah kita kerjakan. Maka bertobatlah kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal menjemput kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di atas ketaatan, istiqamah di atas kebenaran sampai ajal menjemput kita masing-masing, dan juga istiqamah dalam ibadah sebagaimana yang Allah wasiatkan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, tetaplah beribadah kepada Allah sampai datang ajal menemui kalian masing-masing. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimu as-salah.